Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Macam-macam rasio keuangan, perhitungan, serta interpretasinya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nur Fajriani Nasruddin sebagai moderator dan pemateri pertama, Saudari Nur Anissa sebagai pemateri kedua, dan Saudari Dian Tiffany Ihsan sebagai pemateri ketiga. Untuk materi pertama akan saya bacakan, yaitu mengenai pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Demikianlah tadi materi 1 yang saya bacakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Anissa untuk melanjutkan ke materi yang kedua dan ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Nur Fajriani Nasruddin. Hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Menurut Warsid dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Dari pendapat di atas, dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya, dan setiap rasio itu mempunyai kegunaan masing-masing. Bagi investor, ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak memprestasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan. Karena dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibilitas. Artinya, rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah sesuai dengan kasus yang diteliti. Adapun manfaat rasio keuangan. Manfaat rasio keuangan yang pertama yaitu perbandingan. Rasio mudah untuk dibandingkan, baik antar periode untuk satu saham atau antara satu saham dengan yang lain. Rumus standar dan hasil rasio memudahkan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sementara itu, perbandingan sangat penting dalam berinvestasi untuk dapat memilih saham mana yang paling layak dibeli. Yang kedua, komprehensif. Rasio tersebut tidak hanya mencakup satu aspek tetapi berbagai aspek kinerja perusahaan, mulai dari likuiditas, efektivitas, manajemen, solvabilitas, hingga valuasi. Yang kedua, mudah didapat. Ada banyak informasi tentang rasio keuangan yang tersedia. Hampir semua piala saham memberikan informasi tentang rasio dalam aplikasi perdagangan mereka. Sebagian besar yang saya tahu memberikan rasio tersebut secara gratis selama Anda pelanggan di broker. Yang ketiga, mudah didapat. Ada cukup banyak informasi tentang rasio keuangan yang berbeda. Hampir semua piala saham memberikan informasi tentang rasio dalam aplikasi perdagangan mereka. Sebagian besar yang saya tahu memberikan rasio tersebut secara gratis selama Anda adalah pelanggan di broker. Yang ketiga, mudah dihitung. Rumus rasio standar memudahkan Anda menghitung. Anda baru tahu rumusnya.
Ambil datanya di laporan keuangan, Anda bisa hitung sendiri. Tidak diperlakukan pengetahuan atau keterampilan khusus untuk dapat menghitung rasio. Pengetahuan dasar tentang laporan keuangan saja sudah cukup. Yang keempat, kekuatan finansial. Jenis rasio ini menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan dalam hal risiko bisnis. Apakah perusahaan memiliki keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya? Ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka panjang, namun ada juga kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi 2 dan 3 yang dibacakan oleh Saudari Nuranisa. Selanjutnya marilah kita dengarkan materi yang keempat dan kelima yang akan dibacakan oleh Saudari Dian Tiffany Ihsan. Kepada Saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tiffany Ihsan, NIM 1918211135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Di antaranya, keunggulan yang pertama, rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan oleh bank asing. Kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Ada pula kelemahannya, yaitu pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Ketiga, rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, pilih dan pahami latar belakang perusahaan. Hal pertama yang harus kita lakukan memiliki perusahaan, pahami latar belakang perusahaan tersebut, minimal memiliki pemahaman terkait bidang usaha yang ditekuni perusahaan dan kebijakan-kebijakan akuntansi apa saja yang diterapkan perusahaan tersebut. Kedua, perhatikan faktor-faktornya. Faktor atau kondisi yang perlu diperhatikan dan dipahami yaitu berkaitan dengan informasi tren dan kemajuan industri global. Contohnya pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak. Ketiga, review laporan keuangan. Pastikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Dan yang terakhir, analisis rasio keuangan. Setelah melakukan tiga tahap sebelumnya, kini kita dapat menganalisis rasio keuangan dengan menggunakan metode atau teknik analisis yang ada. Sekian dan terima kasih. Demikianlah materi yang telah dibacakan oleh Saudari Dian Tiffany Ihsan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.